Shalom, salam sejahtera, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja GKI di Tanah Papua. Kepada yang terhormat Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, pada yang terhormat Ketua Klasis Wondama ataupun Klasis Wasyo, dan kepada yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Teluk Wondama masing-masing di tempat. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan surat terbuka untuk melakukan protes terhadap rencana pembangunan patung Yesus dan patung IS Kitsne yang telah diagendakan dalam rencana perayaan 100 tahun atau 1 abad nubuat Ishak Samuel Kitsne. Pertama-tama, dasar hukum atau dalil yang saya pakai untuk melakukan protes terhadap pembangunan kedua patung tersebut, yaitu terdapat di dalam 10 firman. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-17, 10 hukum Tuhan. Di dalam hukum yang kedua yang terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 4, 5, dan 6. Bunyinya demikian. Ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia terhadap beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Di dalam hukum Tuhan yang kedua ini, perintah Tuhan jelas. Jangan membuat patung dalam rupa apapun, baik berupa benda-benda langit, bulan, bintang, matahari, baik berupa makhluk hidup yang ada di atas dunia, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Mereka punya rupa, tidak boleh buat dalam bentuk patung. Baik berupa binatang-binatang yang di dalam air di bawah bumi, ikan dan segala macamnya yang ada di dalam bumi, tidak boleh dibuat. Itu perintah Tuhan jelas. Apalagi membuat patung yang menyerupai manusia, seperti patung Yesus, patung Ishak Samuel Kitsne, tidak boleh. Karena Tuhan sudah bilang jangan bikin patung dalam rupa apapun. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada para pimpinan terkait supaya jangan membuat patung dalam rupa apapun. Karena membuat patung saja itu sudah berdosa. Patung itu lambang kejahatan. Patung itu lambang iblis. Patung itu melambangkan dosa.
Ya, kalau membangun patung itu berlanggar perintah Tuhan, itu sudah menantang Tuhan, menentang hukum Tuhan. Biarpun tidak menyembahnya, karena firman Tuhan jelas. Tuhan tahu nanti manusia berpikir bahwa itu kan kita cuma bikin patung, tetapi tidak menyembahnya. Makanya Tuhan sudah bilang jangan bikin patung. Biarpun kau tidak menyembahnya, kalau kau bikin patung itu kau sudah membenci Tuhan. Kalau sudah membuat patung membenci Tuhan, maka akan kena hukum Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan hukum Tuhan di sini. Tuhan alami adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya pada keturunan yang ketiga dan keempat. Ingat, pada keturunan yang ketiga keempat ketika membangun patung itu membenci Tuhan, membenci Allah. Tapi Allah menunjukkan kasih setianya kepadanya. Orang-orang beribu-ribu orang yang mengasihi Allah, yang mau mendengar dan menuruti Allah, menuruti perintah-perintahnya. Itu jelas. Jadi kalau tidak mau kena hukum Tuhan, jangan bikin patung. Supaya Anda diberkati, keturunanmu diberkati. Keturunanmu diberkati untuk keturunan yang ketiga maupun keempat dan seterusnya tetap diberkati. Yang berikut, orang mau bikin patung untuk menunjukkan sejarah. Patung baru kau baru bikin, baru kau bilang itu sejarah. Sejarah itu apa yang tertulis cukup dikenal dalam tulisan. Menulis sejarah masa lalu itu dikenang dalam tulisan. Seperti Alkitab ini menuliskan sejarah awal manusia diciptakan sampai Alkitab menulis sejarah dari dunia ini akan berdiri sampai kepada dunia ini akan berakhir. Sejarah manusia tertulis dengan jelas dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian, Keluaran dan sampai pada kitab Perjanjian Baru sampai kepada Wahyu. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan akhir. Tertulis jelas. Tidak perlu kau bikin patung dalam bentuk apapun. Kau bikin patung, kau menentang perintah Tuhan. Yang berikut, patung tidak memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan menciptakan manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh, supaya manusia itu memuji dan memuliakan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tidak boleh menciptakan Tuhan seperti patung. Tuhan menciptakan manusia yang hidup, tetapi manusia menciptakan Tuhan sebagai patung. Salah. Maka Tuhan itu salah. Apakah wajah Yesus? Pertanyaannya, apakah wajah Yesus yang ada ini adalah wajah Yesus yang asli? Saya pikir yang sekarang tersebar di seluruh dunia, wajah Yesus yang ada ini adalah wajah aktor, seorang pemain film yang berperan sebagai Yesus, sebagai peran utama dalam film Yesus. Dia punya wajah itu yang tersebar ke seluruh dunia, sehingga orang pakai itu menjadi foto, sebagai gambaran. Tetapi menciptakan wajah Yesus itu dipakai membuat patung. Padahal itu wajah seorang aktor, dibikin patung supaya bilang mengenal sejarah. Oh tidak. Wajah Yesus itu wajahnya berkilau dan manusia siapapun tidak pernah melihat wajah Yesus. Wajah Yesus itu bercahaya. Nabi Musa waktu mau menerima perintah Tuhan di Midian, Tuhan menampakkan dirinya kepada Nabi Musa dalam bentuk nyala api.
di semak-semak belukar, tetapi semak itu tidak terbakar. Waktu Musa mendekati api itu, Tuhan bilang, jangan. Tuhan bilang, lepaskan kasutmu. Karena tempat yang kau berdiri itu adalah kudus. Musa melepaskan kasutnya, baru Tuhan mengeluarkan perintah kepada Musa. Musa tidak lihat wajah Tuhan, hanya melihat api. Pada waktu Musa mau menerima 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai, Allah hadir lagi dalam bentuk nyala api kepada Musa. Sehingga Musa tidak bisa melihat wajah Allah. Karena wajah Allah itu berkilau. Apakah wajah Allah sama seperti Yesus yang sekarang, yang ada di gambar-gambar bahwa kamu bikin patung yang menyerupai wajah Yesus itu, tetap berdosa. Tuhan bilang jangan bikin patung dalam rupa apapun. Sejarah apapun yang mau dibuat di dalam dunia, ditulis di dalam buku, silakan. Tetapi sejarah tidak boleh membangun patung. Karena Ishak Semelkinya tidak pernah mengajarkan orang untuk membangun patung. Dia tahu bahwa kalau membangun patung itu salah, menentang hukum Tuhan. Hanya dia tidak pernah lihat suruh orang untuk bikin patung atau Gesner yang datang lebih dulu. Tidak pernah menyuruh membuat patung Yesus. Dia tidak berani mengajarkan hal yang salah. Oleh karena itu saya mohon kepada GKI di Tanah Papua, Sinode GKI di Tanah Papua, sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan suara kenabiannya untuk lebih dulu menegur mereka yang rencana membangun patung. Sinode harus menyampaikan suara kenabiannya untuk menegur, menasihati pemerintah ini supaya jangan pemerintah membangun patung dalam apapun, karena itu melanggar hukum Tuhan. Seluruh hukum di dalam dunia ini berdasarkan landasan hukum Tuhan, hukum Allah yang ada di dalam Alkitab. Itu dasar itu baru semua orang menyusun hukum apapun di dalam dunia. Nah, hukum Tuhan itu lebih tinggi di atas segala macam hukum yang ada di bumi. Kedua, pemerintah Kabupaten Teluk Ondama sebagai bupati, Bapak diutus untuk menjadi memimpin bupati, menjadi bupati dan memimpin masyarakat Ondama, masyarakat di Teluk Ondama. Oleh karena itu Bapak sama seperti Nehemia yang berani, seorang bupati yang berani untuk menyuarakan kebenaran. Oleh karena itu Bapak sebagai hamba Tuhan yang diutus, Bapak juga harus berani menentang orang yang membangun patung. Ada Bupati Teluk Ondama, pemerintah Kabupaten Teluk Ondama yang akan melaksanakan pembangunan ini akan menggunakan biaya yang besar untuk membangun patung. Daripada membangun patung yang tidak bermanfaat bagi pertumbuhan iman orang Kristen ataupun siapapun dia manusia yang ada di dunia, lebih baik membangun sekolah tinggi. Membangun sekolah tinggi supaya ada pendidikan lanjut di Wasyo, supaya orang-orang dari kampung yang jauh tamat dari SMA datang kemari untuk melanjutkan pendidikan di Wasyo. Itu yang isi SK-nya bangun, dasarnya itu bangun pendidikan supaya orang-orang yang Ondama itu bisa datang melanjutkan sekolah tinggi di Wasyo. Karena banyak orang dari Ondama sudah menjadi orang-orang yang mendapatkan pendidikan tinggi. Sudah ada S2, S3, S1, S2, S3, semua sudah ada. Jadi bisa bangun Wasyo dengan pendidikan yang tinggi lagi. Itu yang ISK-nya mau orang Ondama bikin. Semua orang Ondama mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sehingga mereka bisa menghidupi ekonomi mereka dan mereka bisa menjadi pemimpin di atas negerinya sendiri. Bangsa lain tidak akan memimpin dirinya, tetapi
biarlah bangsa ini yang bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Itu maksud daripada ESG-nya, bukan bikin patung tinggi, tapi bangun sekolah